Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri dengan NIM 2130111058. Saya berasal dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik adalah proses penilaian dan pengukuran terhadap hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran tematik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari, serta untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, kita masuk pada metode penilaian pembelajaran tematik. Metode penilaian dalam pembelajaran tematik dapat mencakup berbagai teknik seperti penilaian formatif dan sumatif, observasi, tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio. Metode penilaian yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang menekankan pada integrasi antar mata pelajaran dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita masuk yang pertama, penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan dan pemahaman siswa. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian observasi atau pengamatan adalah proses penilaian dengan cara mengamati langsung terhadap aktivitas dan keterlibatan siswa selama pembelajaran tematik dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik di dalam ataupun di luar kelas. 4. Penugasan. Metode ini melibatkan pemberian tugas atau proyek kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman dan penerapan konsep dalam pembelajaran tematik. Penugasan dapat berupa presentasi, penulisan esai, pembuatan poster, atau proyek kreatif lainnya. 5. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. 6. Penilaian portofolio adalah kumpulan benda yang berbentuk bukti fisik sebagai sesuatu yang menunjukkan hasil kinerja peserta didik. Portofolio dapat berbentuk kertas ulangan harian, kertas ulangan semester, buku, pekerjaan rumah. Penting untuk mencatat bahwa metode penilaian yang digunakan dalam pembelajaran tematik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konteksnya. Guru perlu memilih metode penilaian yang relevan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya kita masuk pada teknik pembelajaran tematik. Teknik pembelajaran tematik dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberikan tugas atau proyek yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Mereka akan belajar melalui proses penelitian, eksplorasi, dan penerapan konsep-konsep yang dipelajari dalam proyek tersebut. 2. Pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Mereka saling bekerja sama, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah atau situasi nyata yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Mereka akan belajar melalui proses pemecahan masalah, analisis, dan penerapan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks masalah tersebut. 4. Pembelajaran berbasis eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri konsep-konsep yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Mereka akan belajar melalui pengamatan, eksperimen, dan penemuan secara aktif. Selanjutnya kita masuk pada bentuk evaluasi pembelajaran. Yang pertama, proyek berbasis tema.
Maksudnya, siswa mengerjakan proyek berbasis tema yang melibatkan penelitian, eksplorasi, dan presentasi. Misalnya, jika tema adalah keanekaragaman hayati, siswa dapat melakukan penelitian tentang spesies lokal, membuat papan informasi, dan mengadakan presentasi di depan kelas. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah atau tantangan dalam konteks tema tertentu dan mereka harus menggunakan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran untuk mencari solusi. Misalnya, jika tema adalah pencemaran air, siswa dapat menganalisis data tentang kualitas air di daerah mereka, belajar tentang dampaknya terhadap lingkungan, dan mengusulkan solusi untuk mengurangi pencemaran air. 3. Simulasi atau permainan peran. Siswa terlibat dalam simulasi atau permainan peran yang berkaitan dengan tema pembelajaran. 4. Kunjungan lapangan. Siswa melakukan kunjungan ke tempat-tempat terkait tema pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman langsung. 5. Kolaborasi kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek atau tugas yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Melalui kolaborasi, siswa dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Misalnya, jika tema adalah pangan lokal, siswa dapat bekerja secara kolaboratif untuk membuat kampanye promosi makanan lokal di sekolah mereka.